Disebut tidak tahu diri karena meninggalkan orang tua angkat yang sakit. Beberapa hari kemudian anak ini kembali dan membuat semua menangis. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Suasana ramai pasar malam selalu penuh dengan kehidupan dan keceriaan. Cahaya warna-warni dari lampu-lampu hias yang tergantung di sepanjang lorong-lorong pasar malam memberikan nuansa yang cerah dan semangat. Aneka aroma makanan khas pasar malam, mulai dari sate yang sedang dipanggang, nasi goreng yang menggoda hingga es krim yang menyegarkan, mengisi udara dan membuat perut pengunjung berdenting. Tawa, canda, dan tawarian pengunjung menyatu dengan suara pedagang-pedagang yang berusaha menarik perhatian pembeli. Terdengar musik tradisional atau mungkin lagu-lagu pop yang mengalun dari panggung hiburan sederhana di tengah pasar malam. Pengunjung baik yang tua maupun muda bergerak di antara lapak-lapak yang menawarkan barang-barang unik dan aneka ragam kuliner. Namun di salah satu sudut pasar malam terdapat satu lapak permainan yang terlihat sepi dan kurang ramai pengunjung. Lapak-lapak ini dimiliki oleh seorang pria yang dikenal dengan nama Warso. Meskipun sepi, Warso tampak tekun dan bersemangat dalam menjalankan permainannya. Dia tersenyum ramah kepada setiap pengunjung yang melewati lapaknya, berusaha menarik perhatian mereka untuk mencoba permainan yang ditawarkan. Meskipun terdapat keramaian di sekitarnya, lapak Warso memberikan kesan sendu dan hening. Suara lonceng-lonceng permainan yang jarang terdengar membuat suasana di sekitarnya lebih tenang. Meskipun demikian, Warso tetap bertahan dengan semangatnya, menerima setiap pengunjung dengan tulus dan berusaha memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan. Mungkin di antara keramaian pasar malam yang riuh rendah, ada keunikan dan keistimewaan tersendiri dalam lapak Warso yang sepi, namun penuh dengan semangat dan kehangatan. Warso, lelaki tua yang sudah lama menjalani hidup sendirian setelah kepergian istrinya dan anaknya, hidup di sebuah desa kecil yang menjadi tuan rumah bagi pasar malam setiap bulan. Meskipun usianya telah memasuki tahap lanjut, semangat Warso untuk tetap beraktivitas tidak pernah luntur. Ia adalah pemilik salah satu wahana permainan di pasar malam yang sangat populer di desanya. Wahana permainannya adalah pemancingan ikan plastik yang warna-warni, lampu yang menerangi malam. Meskipun terlihat sederhana, pemancingan tersebut menjadi daya tarik utama bagi pengunjung pasar malam, terutama anak-anak. Warso adalah lelaki yang rendah hati dan ramah. Meskipun hidupnya penuh dengan kesendirian, ia selalu menyambut pengunjung dengan senyuman hangatnya. Bagi Warso, pasar malam adalah lebih dari sekedar bisnis. Itu adalah cara baginya untuk tetap terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Suasana pasar malam terasa luar biasa sepi. Cahaya lampu yang biasanya menghiasi malam terasa redup dan keheningan melanda area tersebut. Warso duduk di samping wahana permainannya dengan pandangan yang sedikit muram. Belum ada satupun pengunjung yang tertarik untuk mencoba permainannya dan kehampaan itu terasa begitu nyata. Ketika Warso berusaha menenangkan diri, datanglah Pak Slamet, pemilik pasar malam. Pak Slamet seorang pria yang keras namun adil. Ia menghampiri Warso dengan wajah serius. Pak Warso, malam ini sudah sangat sepi, kita butuh uang dari semua pedagang sekarang juga. Segera bayar stand Anda, ujar Pak Slamet tanpa ampun. Warso mencoba menjelaskan bahwa belum ada satupun yang bermain di wahana permainannya. Pendapatannya sedang sangat minim. Namun Pak Slamet tetap tegas dan menegaskan bahwa semua pedagang harus bayar sekarang juga tanpa terkecuali. Akhirnya Warso pun memberi lembaran uang lecek terakhir yang ada di dompetnya kepada Pak Slamet, yang membuat Pak Slamet itu tersenyum lalu pergi meninggalkan wahana permainan yang sepi itu. Malam semakin larut. Ketika Warso bersiap untuk menutup wahana permainan setelah pasar malam berakhir, ia kaget melihat bayangan kecil yang tertidur di atas terpal wahana permainan. Anak kecil itu tampak lusuh, pakaian robek, dan terlihat sangat lelah.
Warso merasa campur aduk antara kekhawatiran dan empati saat melihat keadaan anak tersebut. Tidak tega meninggalkan anak kecil itu begitu saja, Warso mengambil selimut dari dalam wahana permainannya yang lembut dan menutupi tubuh kecil si anak yang masih terlelap. Setelah itu, Warso memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang keadaan anak tersebut. Warso bertanya kepada beberapa pedagang lain yang masih ada di sekitar pasar malam. Mereka memberitahu Warso bahwa anak itu sering terlihat sendirian di pasar malam. Sepertinya dia tidak memiliki tempat tinggal tetap. Warso merasa simpati. Tanpa ragu, Warso memutuskan untuk membantu anak tersebut. Ia membangunkannya dengan lembut dan anak itu terbangun dengan mata yang perlahan-lahan terbuka. Ketika anak itu menyadari bahwa ada seseorang yang peduli dengannya, matanya bersinar dengan keceriaan dan rasa aman. Warso bertanya, "Nama kamu apa, nak?" Anak kecil itu menjawab dengan lirih, "Aku Rudi, Pak." Warso tersenyum ramah. "Apa yang membuatmu tidur di sini, Rudi?" Rudi memberitahu Warso bahwa ia tidak memiliki tempat tinggal dan sering merasa lapar. Ia hidup dari sisa-sisa makanan yang diberikan oleh pedagang, dan pasar malam adalah tempat yang paling nyaman baginya. Tanpa berpikir panjang, Warso menawarkan bantuan pada Rudi. Ia mengundang Rudi untuk tinggal bersamanya di rumahnya dan berjanji untuk memberikan makanan dan tempat yang nyaman baginya. Rudi dengan senyuman kecil di wajahnya menerima tawaran baik itu. Karena tidak memiliki teman lagi di rumah, Warso pun akhirnya memutuskan untuk mengangkat Rudi sebagai anaknya sendiri. Rudi juga tidak keberatan dengan ajakan Warso itu. Hubungan ayah dan anak itu pun makin akrab. Rudi yang masih kecil akhirnya didaftarkan sekolah dasar di desanya oleh Warso. Hal itu memacu semangat Warso untuk kembali bekerja dengan giat meskipun tubuhnya sudah tua. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Warso dan Rudi makin dekat, hingga mereka seperti ayah dan anak yang saling menyayangi. Pagi-pagi, Warso bangun lebih awal untuk membuat sarapan bagi Rudi sebelum ia pergi ke sekolah. Warso dengan senang hati menyaksikan Rudi tumbuh dan berkembang, memiliki kesempatan untuk mendapat pendidikan yang lebih baik. Rudi yang penuh semangat pergi ke sekolah setiap pagi dengan seragam yang baru diberikannya. Warso berbangga melihatnya belajar dengan giat dan memiliki impian besar untuk masa depannya. Meskipun Warso tidak dapat memberikan banyak harta, ia menyadari bahwa memberikan pendidikan kepada Rudi adalah investasi terbesarnya. Pada malam hari, setelah Rudi pulang sekolah, ia langsung meluncur ke pasar malam untuk membantu Warso di wahana permainannya. Rudi belajar banyak dari Warso tentang cara mengelola bisnis kecil dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Warso senang melihat antusiasme dan semangat kerja keras Rudi. Ketika pasar malam berlangsung, Warso dan Rudi bekerja bersama-sama. Tidak hanya sebagai mitra bisnis, tapi juga sebagai keluarga yang saling mendukung. Rudi membantu menghibur pengunjung yang datang. Mereka tidak hanya berbagi tugas di pasar malam, tetapi juga berbagi cerita dan tawa di rumah. Warso menjadi sosok ayah yang memberikan dukungan dan bimbingan kepada Rudi, sementara Rudi membawa keceriaan dan semangat muda ke dalam kehidupan Warso. Melalui upaya keras mereka, wahana permainan Warso kini kembali ramai dan banyak pengunjung. Kehadiran Rudi membawa semangat baru kepada pasar malam. Orang-orang mulai menyukai kisah di balik wahana permainan tersebut, tentang bagaimana Warso dan Rudi membentuk keluarga baru yang penuh kasih di tengah kesederhanaan pasar malam. Ketika malam mulai redup dan pengunjung perlahan-lahan pulang, Warso dan Rudi duduk bersama di depan wahana permainan, menyaksikan gemerlap lampu pasar malam yang mulai padam. Mereka merenung, bersyukur atas kebahagiaan dan kebersamaan yang telah mereka temukan satu sama lain di tengah-tengah pasar malam yang penuh kenangan. Seiring berjalannya waktu, Warso semakin merasa terpukul oleh usia dan berbagai penyakit yang mulai menghampirinya. Kesehatannya semakin menurun dan Warso mulai kesulitan untuk menjalankan wahana permainannya. Meskipun begitu, semangatnya untuk terus berjuang tidak pernah pudar. Rudi yang kini telah tumbuh menjadi pemuda tangguh melihat perubahan itu dengan keprihatinan. Ia menyadari bahwa situasi ekonomi keluarganya makin sulit
Warso makin memerlukan perhatian dan bantuan lebih. Rudy yang sebelumnya begitu semangat dalam mengejar pendidikannya, memutuskan untuk mengambil langkah berani. "Pak, saya ingin berhenti sekolah," kata Rudy dengan tegas kepada Warso. Warso kaget mendengar keputusan itu. "Kenapa Rudy? Kamu punya impian besar untuk masa depanmu." Rudy tersenyum lembut. "Pak, saya tahu betapa pentingnya pendidikan. Tapi sekarang saya pikir keluarga butuh bantuan saya lebih daripada sekolah. Saya ingin membantu Pak Warso dan membuat hidup kita lebih baik." Meskipun awalnya Warso khawatir tentang keputusan Rudy, tapi ia juga merasakan kehangatan dan ketulusan di balik niat pemuda itu. Dalam beberapa hari, Rudy mulai membantu Warso di pasar malam sepanjang waktu. Ia mengambil alih tanggung jawab dan menjalankan wahana permainan mereka. Sementara Warso duduk di sampingnya, memberikan panduan dan nasihat. Ketika Rudy tidak sibuk dengan pasar malam, ia dengan penuh kesabaran merawat Warso yang makin rapuh. Ia menyediakan obat-obatan, membantu Warso berjalan, dan memberikan perhatian ekstra untuk membuat Warso merasa nyaman. Meskipun Rudy berkorban sekolah, tetapi ia merasa bahwa merawat Warso adalah prioritas yang lebih tinggi. Pasar malam tetap menjadi tempat berkumpulnya mereka, tidak hanya sebagai tempat untuk bekerja, tapi juga sebagai panggung kenangan indah yang terukir dalam hati mereka. Meskipun situasinya tidak lagi seceria dulu, Warso dan Rudy menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan mereka, membagikan tawa, cerita, dan kasih sayang di setiap malam yang berlalu. Warso yang menyaksikan pengorbanan besar yang dilakukan Rudy untuk keluarga mereka merasa bangga dan bersyukur memiliki seorang anak yang begitu setia dan peduli. Meskipun hidup mereka sederhana, tapi cinta dan kebersamaan mereka adalah kekayaan yang tak ternilai harganya, melebihi segala kesulitan yang mungkin mereka hadapi. Meskipun Warso merasa sangat terharu oleh pengorbanan besar yang dilakukan Rudy untuknya, hatinya tidak bisa mengabaikan impian pendidikan yang pernah Rudy miliki. Setiap kali ia melihat Rudy sibuk di pasar malam atau merawatnya dengan penuh perhatian, Warso merasakan keberatan di dalam hatinya. Ia ingin Rudy mendapatkan pendidikan yang setidaknya bisa memberikan peluang lebih baik di masa depan. Suatu hari, ketika Rudy sibuk mengatur wahana permainan, Warso duduk di sampingnya dengan pandangan serius. "Rudy?" ucap Warso dengan suara yang rendah. Rudy menoleh dan melihat Warso dengan tatapan penuh perhatian. "Ada apa, Pak?" Warso mengambil nafas dalam-dalam sebelum berbicara. "Bapak tahu betapa besar pengorbananmu untuk Bapak. Tapi Bapak tidak ingin kamu mengorbankan masa depanmu sendiri. Bapak tidak ingin kamu menghentikan sekolah hanya untuk merawat Bapak. Kamu punya impian dan Bapak ingin kamu mengejar impian itu." Rudy menatap Warso dengan penuh rasa terharu. "Tapi Pak, saya ingin membantu Anda. Saya tidak mau Bapak sedih." Warso meletakkan tangan di pundak Rudy dengan lembut. "Anakku, Bapak tahu kamu melakukan ini karena cinta dan kepedulianmu padaku. Tapi Bapak juga ingin melihatmu meraih cita-citamu. Bapak ingin kamu sekolah dan memperoleh pengetahuan yang bisa membuka pintu untuk masa depan yang lebih baik." Rudy merenung sejenak meresapi kata-kata Warso. Setelah beberapa saat ia tersenyum dan berkata, "Baik Pak, saya akan tetap sekolah, tapi saya juga ingin tetap membantu Anda di pasar malam." Warso tersenyum bahagia mendengar keputusan Rudy. "Terima kasih Rudy, kamu punya potensi besar dan Bapak yakin kamu bisa meraih impianmu. Aku akan selalu mendukungmu." Dengan keputusan itu, Rudy melanjutkan sekolahnya dengan semangat baru. Warso meskipun masih sakit-sakitan merasa lega karena tahu bahwa Rudy tetap akan mengejar pendidikan dan masa depan yang lebih cerah. Rudy di sisi lain mengelola waktu dengan bijak untuk tetap membantu Warso di pasar malam, memberikan dukungan sebisa mungkin tanpa mengorbankan peluang pendidikannya. Waktu terus berjalan, Rudy tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan berdedikasi. Dengan tekadnya, Rudy berhasil menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMA. Warso, meskipun semakin rapuh, merasa sangat bangga melihat pencapaian anak angkatnya tersebut. Suatu hari ketika Rudy telah menyelesaikan ujian akhir SMA-nya, ia duduk bersama Warso di ruang tamu. Warso dengan lembut menatap Rudy. "Rudy, kamu telah melakukan hal yang luar biasa. Saya bangga padamu."
Rudi tersenyum. Terima kasih Pak Warso, tapi semuanya ini tidak mungkin tanpa dukungan dan bimbingan Anda. Warso mengangguk. Kamu selalu memiliki potensi besar, Rudi. Dan sekarang, dunia ada di depanmu. Saya ingin kamu terus mengejar impianmu. Namun tak lama setelah itu, kesehatan Warso makin memburuk. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Tidak mampu lagi untuk mengelola wahana permainannya di pasar malam. Rudi yang sekarang telah menjadi pemuda tangguh, merasa waktunya untuk membalas budi dan merawat Warso. Dengan izin Pak Warso, saya ingin menggantikan Anda di pasar malam, ucap Rudi dengan penuh tekad. Sejak saat itu, Rudi menjalankan wahana permainan di pasar malam setiap malam. Ia dengan penuh semangat melayani pengunjung dan melanjutkan warisan Warso dengan baik. Meskipun terkadang ia merasa lelah dan terbebani, Rudi merasa bahagia karena dapat membantu Warso. Warso di sisi lain merasa damai melihat Rudi tumbuh menjadi pemuda yang bertanggung jawab, berdedikasi. Meskipun pasar malam hanya sebatas tempat bisnis kecil, Warso dan Rudi telah menciptakan warisan berupa kisah kebersamaan, cinta, dan pengorbanan. Suatu hari, Warso yang semakin rentan dan lemah mengalami kejadian yang mengejutkan. Saat berusaha melaksanakan aktivitas sehari-hari di rumahnya, Warso jatuh di kamar mandi. Rudi yang mendengar suara benturan segera berlari ke kamar dan melihat Warso terbaring lemas di lantai. Dengan cepat Rudi mengangkat Warso yang terjatuh dan membawanya dengan hati-hati ke mobil. Tanpa ragu, Rudi segera membawa Warso ke rumah sakit terdekat. Di dalam mobil suasana terasa tegang. Tapi Rudi mencoba memberikan semangat kepadanya. Sabar Pak, saya akan membawa Anda ke rumah sakit sekarang, ucap Rudi dengan lembut. Setibanya di rumah sakit, Rudi dengan sigap membantu Warso keluar dari mobil dan membawanya ke unit gawat darurat. Para dokter dan perawat segera memberikan pertolongan pertama. Rudi duduk di samping Warso menjaga dan memberikan dukungan moral. Saat Warso dirawat di rumah sakit, para dokter menemukan bahwa kondisi jantungnya memerlukan operasi mendesak. Kabar ini tentu saja membuat Rudi khawatir dan prihatin. Setelah berkonsultasi dengan tim medis, mereka menyampaikan bahwa operasi jantung Warso adalah satu-satunya pilihan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya yang makin memburuk. Namun biaya operasi jantung tersebut tidak sedikit dan Rudi merasa khawatir akan kesulitan uang untuk membiayainya. Akhirnya Rudi pun memberanikan diri untuk menghubungi tetangga dekatnya untuk memantau menggantikan dirinya menjaga Warso di rumah sakit. Sedangkan dirinya akan pergi untuk mencari uang untuk biaya operasi Warso. Beberapa hari setelah Rudi pergi, Warso merasa sangat merindukan kehadiran dan kehangatan anak angkatnya. Meskipun Warso masih dalam proses pemulihan, tapi kekosongan yang dirasakannya membuat hari-harinya di rumah sakit terasa lebih sepi. Sementara itu di lingkungan mereka, sebagian tetangga mulai berspekulasi dan membuat asumsi sendiri tentang kepergian Rudi. Mereka yang tidak mengetahui perjuangan Rudi untuk mencari dana operasi jantung Warso mulai merasa heran dan mulai berkomentar negatif. Seseorang tetangga berkata dengan nada sinis, "Lihatlah anak itu, sudah dipelihara oleh Warso tapi sekarang malah ninggalin dia yang sakit-sakitan. Kayaknya dia tidak tahu terima kasih." Komentar tersebut menyebar cepat di antara para tetangga, dan semakin banyak yang merasa Rudi telah menelantarkan Warso. Beberapa warga bahkan mulai mencari tahu dan menyampaikan keresahannya kepada Warso yang masih berada di rumah sakit. Di suatu malam, di ruang perawatan rumah sakit, Warso terlelap dalam tidurnya yang lemas setelah menjalani operasi jantung. Namun suasana kamar menjadi hening saat Warso mulai mengigau. Warso yang masih penuh efek obat dan lemah karena operasi memanggil nama Rudi dalam tidurnya. "Rudi, di mana kamu nak?" desis Warso dengan suara lembut namun penuh rindu. Matanya yang setengah terpejam menunjukkan bahwa ia sedang terperangkap dalam alam mimpinya. Para perawat yang merawat Warso merasa tersentuh melihat ekspresi wajahnya yang mencerminkan rindu dan kekhawatiran. Mereka dengan lembut mencoba menenangkan Warso. "Pak Warso, jangan khawatir, Rudi pasti akan datang. Semua akan baik-baik saja." Tapi Warso tetap mengigau. "Rudi, di mana kamu? Aku butuh kamu, nak." Perasaan kekhawatiran mulai melanda hati para perawat. Mereka merasa iba melihat Warso yang tampak kehilangan dan merindukan kehadiran Rudi.
Namun mereka juga tahu bahwa Rudy sebagai anak yang sangat peduli mungkin sedang sibuk dengan urusannya. Beberapa hari berlalu, Warso masih terus mengigau, memanggil nama Rudy dengan penuh rindu. Para perawat berusaha memberikan dukungan dan kenyamanan, tapi mereka juga tahu bahwa kehadiran Rudy mungkin menjadi obat terbaik bagi Warso. Suatu pagi, ketika matahari mulai bersinar cerah, Rudy tiba di rumah sakit dengan senyum di wajahnya. Ia mendatangi kamar Warso dengan hati penuh kekhawatiran dan rindu. "Saya di sini, Pak. Rudy sudah pulang," ucap Rudy dengan suara lembut saat memasuki kamar. Mendengar suara Rudy, Warso yang masih setengah sadar dari tidurnya segera membuka matanya dengan sorotan penuh kebahagiaan. "Rudy, akhirnya kamu datang." Rudy mendekat dan meraih tangan Warso dengan penuh kelembutan. "Saya di sini, Pak. Saya tidak akan pernah meninggalkan Anda." Warso tersenyum bahagia, merasa tenang dengan kehadiran Rudy yang sangat dinantikan. Para perawat yang menyaksikan momen tersebut juga merasa senang melihat kembalinya kebahagiaan di wajah Warso. Ternyata kedatangan Rudy di rumah sakit itu tidak sendirian. Ia didampingi oleh sepasang suami istri parubaya yang sepertinya mengkhawatirkan dirinya juga. "Pak, mereka adalah Pak Wawan dan Ibu Lasmi. Mereka yang akan membantu biaya pengobatan Bapak sampai sembuh," kata Rudy. "Benar, Pak. Bapak tenang saja. Bapak pasti sembuh," tambah lelaki bernama Wawan itu. Warso terkejut dan terharu oleh kebaikan hati pasangan suami istri itu. Ia menerima uluran tangan mereka dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih banyak, Pak. Ibu, saya tidak tahu bagaimana bisa membalas kebaikan hati Anda." Operasi jantung Warso berjalan lancar berkat perawatan medis dan dukungan finansial yang diberikan oleh Rudy serta pasangan suami istri, Tuan dan Nyonya Widianto. Proses pemulihan Warso di rumah sakit berjalan dengan baik dan setiap hari membawa kemajuan yang positif bagi kesehatannya. Seiring berjalannya waktu, Warso mulai pulih dengan pesat. Para dokter dan perawat terus memantau kondisinya, memberikan perawatan yang diperlukan, dan memberikan arahan agar Warso dapat kembali ke kehidupan sehari-hari dengan aman. Rudy yang selalu setia mendampingi Warso menjadi penopang utama dalam proses pemulihan tersebut. Ia membantu Warso melakukan latihan fisioterapi, memastikan pengambilan obat-obatan, dan memberikan dukungan moral yang sangat dibutuhkan. Setelah beberapa minggu berlalu, dokter memberikan kabar baik bahwa Warso sudah memasuki tahap pemulihan yang stabil, dan ia bisa dipersiapkan untuk pulang ke rumah. Warso merasa bersyukur dan senang dapat kembali ke lingkungan yang dikenalinya. Rudy dengan cermat merencanakan kembalinya Warso ke rumah. Ia memastikan bahwa lingkungan di rumah sudah siap untuk menyambut Warso yang pulih. Teman-teman dan tetangga turut membantu dalam membersihkan dan menyiapkan rumah Warso agar menjadi tempat yang nyaman untuk pemulihan lebih lanjut. Terima kasih semuanya, kalian telah memberikan dukungan dan kebaikan hati yang tak terhingga. Saya merasa sangat beruntung memiliki kalian di hidup saya, ucap Warso dengan suara yang penuh rasa syukur. Ketika Warso akhirnya merasa cukup kuat untuk bertanya, "Rudy, siapa sebenarnya Pak Wawan dan Ibu Lasmi ini? Mengapa mereka sangat peduli dan membantu kita sebegitu rupa?" Rudy tersenyum penuh kebahagiaan dan menggenggam tangan Warso dengan lembut. "Pak Warso, mereka adalah orang tua saya sendiri." Rudy duduk di samping Warso, senyum di wajahnya dan mata penuh syukur. "Pak Warso, saya punya cerita yang ingin saya bagikan. Dulu saat saya ditemukan oleh Anda di pasar malam, sebenarnya saya adalah anak korban penculikan." Warso terkejut mendengar pengakuan ini. "Korban penculikan? Bagaimana bisa?" Rudy menjelaskan. "Ketika saya masih kecil, saya diculik dan dipaksa untuk mengemis oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Saya hidup dalam ketakutan dan kesulitan. Mereka memaksa saya untuk mencari uang di jalanan. Saya tidak punya pilihan selain menuruti." Warso mendengarkan dengan hati yang penuh simpati, mencoba membayangkan perjuangan yang telah dialami oleh Rudy sejak kecil. "Suatu hari saya berhasil melarikan diri, Pak. Saya merasa sangat lelah dan lapar. Itulah saat di mana Anda menemukan saya di pasar malam. Tanpa ragu, Anda membantu saya dan memberi saya tempat tinggal." Warso tersenyum dan mengangguk. "Bapak tidak pernah menyesal membantu kamu, Rudy. Kamu adalah anak baik. Saya merasa beruntung bisa menjadi bagian dari hidup kamu." Rudy menatap Warso dengan penuh rasa terima kasih.
Pak Warso, Anda tidak hanya memberi saya tempat untuk tinggal, Anda juga memberi saya keluarga dan cinta yang selalu saya cari. Saya bersyukur bahwa takdir membawa saya kepada Anda. Anda orang baik hati yang telah menjadi ayah angkat saya. Warso merasa terharu mendengar kata-kata Rudy. Rudy, Bapak merasa senang bisa menjadi bagian dari hidupmu. Kita saling memberi dukungan dan kebahagiaan. Sekarang melihat betapa besar dan tanggungnya kamu, Bapak bangga bisa menjadi ayah bagimu. Rudy melanjutkan ceritanya. Ketika Bapak dirawat di rumah sakit, saya pergi bukan untuk meninggalkan Bapak. Saya pergi untuk mencari orang tua kandung saya, berharap mereka bisa membantu dengan biaya operasi Bapak. Rudy menjelaskan bahwa setelah bertahun-tahun bersama Warso, ia selalu merasa berhutang budi kepada orang tuanya yang mungkin masih mencari keberadaannya. Saya tahu bahwa mereka mungkin merasa kehilangan dan khawatir tentang nasib saya. Saya ingin memberitahu mereka bahwa saya baik-baik saja, bahwa saya telah menemukan keluarga yang sangat baik dalam hidup saya bersama Anda, Pak. Rudy melanjutkan, setelah saya menemukan mereka, mereka tidak hanya bersedia membantu, tapi juga ingin bertemu dengan Bapak. Mereka terharu mendengar kisah hidup kita dan bersedia memberikan dukungan finansial untuk operasi Anda. Warso mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, merasa terharu dan bersyukur. Rudy, Bapak sangat bangga padamu. Tindakanmu tidak hanya membuktikan betapa kuatnya kamu, tapi juga betapa besar hatimu. Rudy menambahkan, saya tidak pernah merasa bahwa saya kehilangan keluarga Pak Warso. Saya selalu memiliki Anda. Dan sekarang saya juga memiliki dukungan dari orang tua kandung saya. Bersama-sama kita akan melewati setiap rintangan dan menikmati setiap momen indah yang datang. Bapak Rudy memeluk Rudy dengan erat, dan Ibu Rudy bergandengan tangan dengan putranya yang lama hilang. Mereka mencium kening Rudy dan melihatnya dengan rasa bangga. Ibu Rudy berkata sambil menyeka air matanya, kami selalu mencari keberadaanmu, Nak. Kami merasa sangat bersalah dan khawatir, tapi melihatmu sekarang sehat dan bahagia itu adalah karunia terbesar yang bisa kami terima. Rudy tersenyum dan mencoba meredakan rasa khawatir orang tua kandungnya. Saya baik-baik saja, Pak, Bu. Saya ditemukan oleh Pak Warso. Sama-sama kami membentuk keluarga yang penuh kasih sayang. Dia adalah ayah yang baik hati dan telah memberi saya banyak kebahagiaan. Bapak dan Ibu Rudy merasa lega mendengar bahwa Rudy telah menemukan keluarga yang penuh kasih selama ini. Mereka merayakan momen tersebut dengan pelukan hangat dan senyum bahagia. Rasa syukur dan kebahagiaan penuh ruangan. Dan keluarga yang lama terpisah itu kini bersatu kembali dengan kebersamaan dan cinta yang tak terbatas. Bapak dan Ibu Rudy menyampaikan terima kasih kepada Warso dengan penuh tulus. Mata mereka masih penuh air mata, namun kini penuh rasa syukur dan kebahagiaan. Bapak Warso, terima kasih. Tidak akan pernah cukup untuk menyatakan rasa terima kasih kami, kata Bapak Rudy dengan suara yang penuh emosi. Anda telah menyelamatkan anak kami, memberikan kehidupan yang lebih baik daripada yang pernah kami bayangkan. Kami benar-benar berhutang budi kepada Anda. Ibu Rudy menambahkan, kami tahu bahwa kita belum bisa menggantikan semua yang telah Anda lakukan, tapi kami berjanji akan memberikan dukungan dan cinta sebanyak yang kami bisa. Warso dengan rendah hati menjawab, tidak perlu berterima kasih, Pak, Bu. Rudy adalah anugerah bagi saya. Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari hidupnya. Saya melihatnya seperti anak saya sendiri. Bapak dan Ibu Rudy bertukar pandangan. Kemudian dengan senyum, Bapak Rudy berkata, Pak Warso, setelah melalui semua ini kami merasa sepertinya Anda bukan hanya teman atau mertua bagi kami. Kami ingin Anda menjadi saudara bagi keluarga kami. Ibu Rudy menambahkan, mengapa tidak tinggal bersama kami, Pak? Kami punya banyak ruang di rumah kami. Kami ingin berbagi kebahagiaan dan kesuksesan hidup kami dengan Anda. Warso tersentuh oleh tawaran yang begitu murah hati. Terima kasih, Pak, Bu. Saya terharu atas tawaran ini. Tapi saya tidak ingin merepotkan atau mengambil hak yang bukan milik saya. Bapak Rudy tertawa. Tidak ada yang merepotkan di sini, Pak Warso. Kami melihat Anda seperti saudara kami sendiri. Kami ingin Anda merasa nyaman di rumah kami. Ini adalah cara kecil bagi kami untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami. Setelah beberapa saat pertimbangan, Warso menyambut tawaran itu dengan tulus. Terima kasih banyak, Pak, Bu. Saya akan bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga ini.
Keluarga Rudi dan Warso yang awalnya terhubung oleh takdir dan cinta, kini semakin menguatkan ikatan mereka. Rumah mewah keluarga Rudi menjadi saksi kebahagiaan baru yang terbentuk melalui perjalanan hidup yang penuh warna ini. Dalam kebersamaan dan cinta, mereka bersama-sama menjalani hari-hari indah yang sejati, membuktikan bahwa keluarga tidak hanya terbentuk oleh darah, tapi juga oleh cinta, pengorbanan, dan kebaikan hati. Waktu berlalu dengan damai di rumah keluarga Rudi. Warso yang kini sudah tua renta dan mulai merasa sakit-sakitan, dapat menikmati masa tuanya dengan tenang berkat dukungan penuh dari keluarga Rudi. Mereka merawat Warso dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa ia merasa nyaman dan dicintai di setiap detik hidupnya. Rudi yang telah menjadi pemimpin keluarga dengan tulus mengabdikan waktunya untuk merawat Warso. Ia selalu ada di samping Warso, memberikan dukungan fisik dan moral yang dibutuhkan. Setiap hari mereka berdua berbagi cerita, tawa, kebersamaan, menciptakan kenangan indah yang menghangatkan hati. Keluarga Rudi termasuk anak-anak dan cucu-cucunya, turut serta dalam merawat dan menyayangi Warso. Mereka menganggap Warso sebagai bagian tak terpisahkan dari keluarga mereka, dan Warso merasa begitu beruntung dapat menjadi bagian dari keluarga yang begitu penuh kasih sayang. Meski Warso mungkin telah merasakan ketidaknyamanan fisik, ia selalu tersenyum melihat kebahagiaan di sekitarnya. Rumah keluarga Rudi dipenuhi dengan suara tawa, keceriaan, dan kasih sayang, menciptakan atmosfer yang membuat Warso merasa hidupnya penuh berkah. Setiap hari keluarga Rudi menyediakan waktu untuk duduk bersama Warso, mendengarkan cerita hidupnya, dan menghargai pengalaman serta kebijaksanaannya. Warso merasa dihargai dan dicintai, dan hal itu memberikan kebahagiaan dan kedamaian dalam hari-hari yang terakhir. Saat senja hidup Warso semakin dekat, ia dapat merenungkan hidupnya yang telah penuh liku-liku. Namun di tengah-tengah kepingan masa lalunya, Warso menemukan ketenangan dan kebahagiaan di keluarga yang telah menjadi tempat ia memanggil rumah. Ketika akhir hayatnya menjelang, Warso bisa merasakan bahwa ia tidak sendirian. Ia dikelilingi oleh cinta dan kehangatan keluarga Rudi yang telah menjadi tempatnya pulang.